Sahabat sedharma, terimalah salam Buddhis kami. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Buddhaya. Perkenalkan, saya Bodhi Mitra Effendi dan rekan saya Wimala Ratna Elisa. Kami akan memimpin puja bakti pada pagi hari ini. Puja bakti akan dilaksanakan dengan pembacaan parita-parita suci dalam bahasa Indonesia. Para umat, kami persilakan untuk berdiri di belakang matras dan bersikap anjali. Persembahan dupa. Sila sama di prasta, kami datang persembahkan semua. Namo Bodhisattvaya, Namo Satwebya. Menyentuh bumi, halaman 20. Yang bersujud dan objek sujud pada hakikatnya sunyata. Oleh sebab itu komunikasi terjalin sempurna apa adanya. Pusat latihan kami adalah jaring indera, memantulkan semua Buddha di setiap sudut. Diriku berdiri di hadapan setiap Buddha. Aku berlindung kepadamu.
mempersembahkan cahaya di 10 penjuru. Buddha, Dharma, dan Sangha, kami bersujud padamu. Mengajar dan hidup melalui kesadaran penuh di tengah-tengah penderitaan dan kebingungan. Buddha Sakyamuni, Dia yang telah sadar sepenuhnya, kami bersujud padamu. Memotong tembus ketidaktahuan, menyadarkan hati dan pikiran kami. Manjusri, Bodhisattva pengertian agung, kami bersujud padamu. Bekerja dengan penuh kesadaran, penuh sukacita, untuk kepentingan semua makhluk hidup. Samanta Brada, Bodhisattva tindak agung, kami bersujud padamu. Mendengar secara mendalam, melayani makhluk dalam cara tanpa batas. Avalokiteswara, Bodhisattva welas asih agung, kami bersujud padamu. Tiada ketakutan dan tekun mengarungi alam-alam penderitaan dan kegelapan. Siti Garbha, Bodhisattva aspirasi agung, kami bersujud padamu. Ibunda semua Buddha, Bodhisattva dan semua makhluk, menopang dan menyembuhkan semuanya. Bodhisattva Pertiwi, Ibunda Bumi, permata indah jagat raya,
kami bersujud padamu. Memancarkan cahaya di semua penjuru, sumber kehidupan di dunia ini. Mahawai Rocana Tata Gata, Ayanda Matahari, Buddha cahaya dan hidup tanpa batas, kami bersujud padamu. Benih kesadaran dan cinta kasih dalam anak-anak dan semua makhluk. Maitreya, Buddha yang akan datang, kami bersujud padamu. Menunjukkan jalan tanpa rasa takut dan penuh welas asih. Seluruh guru silsilah leluhur spiritual, kami bersujud padamu. Para umat, kami persilakan untuk duduk bersila dan bersikap anjali. Gata pembukaan halaman 23. Namo Sangyang Adi Buddhaya, Namo Sangyang Adi Buddhaya, Namo Sangyang Adi Buddhaya, Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa, Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa, Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa,
Namo sarwe bodhisattvaya mahasattvaya. Namo sarwe bodhisattvaya mahasattvaya. Namo sarwe bodhisattvaya mahasattvaya. Dharma begitu dalam dan indah, kini kami berkesempatan untuk melihat, mempelajari, dan mempraktekannya. Kami bertekad untuk merealisasikan makna sejatinya. Sutra Hati Prajna Paramita. Kala bodhisattva awalo kita merenungkan pengertian sempurna secara mendalam, menerangi 5 skanda dan menyadari itu kosong adanya. Setelah penembusan ini, ia berhasil mengatasi duka. Dengarlah Sariputra, wujud adalah kekosongan, dan kekosongan adalah wujud. Wujud tiada beda dengan kekosongan. Kekosongan tiada beda dengan wujud. Demikian pula dengan perasaan, pencerapan, bentuk-bentuk pikiran dan kesadaran. Dengarlah Sariputra, semua dharma bercirikan kekosongan. Dharma tidak diciptakan, juga tidak dimusnahkan. Tidak kotor, juga tidak murni. Tidak berkurang, juga tidak bertambah. Oleh sebab itu dalam kekosongan tiada wujud, tiada perasaan, tiada pencerapan, tiada bentuk-bentuk pikiran, tiada kesadaran.
tiada mata, telinga, hidung, lidah, tubuh, ataupun pikiran, tiada bentuk, tiada suara, tiada bau, tiada rasa, tiada objek dan tiada objek pikiran, tiada alam berbagai elemen, dari kesadaran mata hingga kesadaran pikiran, tiada asal mula yang saling bergantungan, serta kemusnahannya dari ketidaktahuan sampai kematian dan pelapukan, tiada duka, tiada sebab duka, tiada akhir duka, dan tiada jalan untuk mengakhiri duka, tiada pengertian, tiada pencapaian, oleh karena tiada yang harus dicapai, para bodhisatwa yang dipenuhi pengertian sempurna tidak menemukan rintangan untuk pikiran mereka, karena tiada rintangan mereka mengatasi ketakutan, membebaskan diri mereka selamanya dari ilusi, dan merealisasi nirwana yang sempurna. Semua Buddha masa lalu, sekarang dan masa depan, berkat pengertian sempurna ini, tiba pada pencerahan penuh yang sempurna dan universal. Oleh karena itu perlu diketahui bahwa pengertian sempurna merupakan mantra sakti mandraguna, mantra teragung yang tiada banding, penghancur segala duka, kebenaran sejati yang tak tergoyahkan. Oleh karena itu mantra prasna paramita sudah selayaknya diproklamasikan. Gate gate para gate, para samgate bodhi swaha. Gate gate para gate, para samgate bodhi swaha. Gate gate para gate, para samgate bodhi swaha. Saudara-saudari dalam Dhamma, marilah kita sejenak melaksanakan meditasi yang pada hari ini akan dipandu oleh pemimpin puja bakti. Sahabat sedharma, kini tiba saatnya kita berlatih meditasi duduk di pandu. Pilihlah postur duduk yang nyaman dan rileks. Jika Anda duduk di kursi, izinkan kaki Anda menyentuh ke lantai.
Jika Anda duduk di matras, izinkan kedua lutut beristirahat menyentuh matras atau lantai. Punggung tegak namun rileks dengan tidak bersandar pada apapun. Dada tidak membusung dan membungkuk. Kedua telapak tangan bisa saling bertindihan. Ibu jari bisa saling bersentuhan membentuk sebuah lingkaran kecil dan letakkan di atas pangkuan kaki. Bahu rileks, kepala tegak, hadirkan seulas senyuman kecil di wajah, sehingga otot-otot wajah menjadi rileks. Bawa pandangan mata turun ke bawah, atau izinkan mata terpejam. Bernafas masuk, saya merasakan dan mengenali sensasi nafas masuk. Bernafas keluar, saya merasakan dan mengenali sensasi nafas keluar. Nafas masuk, nafas keluar. Bernafas masuk, saya mengikuti nafas masuk dari awal hingga akhir. Bernafas keluar, saya mengikuti nafas keluar dari awal hingga akhir. Mengikuti nafas masuk, mengikuti nafas keluar. Menyadari seluruh tubuhku, saya bernafas masuk. Merilekskan seluruh tubuhku, saya bernafas keluar. Menyadari tubuh, merilekskan tubuh.
Tersenyum pada tubuhku, saya bernafas masuk, melepaskan semua ketegangan yang ada di tubuhku. Saya bernafas keluar. Tersenyum pada tubuh, melepaskan ketegangan. Merasakan sukacita, saya bernafas masuk. Merasakan bahagia, saya bernafas keluar. Merasakan sukacita, merasakan bahagia. Hadir pada saat ini, saya bernafas masuk. Menikmati saat ini, saya bernafas keluar. Hadir pada saat ini, menikmati saat ini. Demikianlah akhir dari sesi meditasi duduk kita. Gerakan kedua telapak tangan Anda secara perlahan. Gerakan tubuh perlahan. Rangkapkan kedua telapak tangan di depan dada. Silakan membuka mata. Bungkuk hormat. Saudara-saudari dalam Dhamma, tiba saatnya kita mendengarkan pembabaran Dhamma yang pada hari ini akan disampaikan oleh Ayya Tita Carini Theri. Sebelumnya saya akan membacakan profil singkat dari Ayya Tita Carini Theri, ditahbiskan sebagai Samaneri di Wihara Beluwana, Ampel pada tanggal 14 Februari 2008 dan ditahbiskan sebagai bikuni di Dekan Duala Bikuni Training Center, Sri Lanka pada tanggal 12 Mei 2012. Pendidikan lulusan Doctor of Philosophy PhD Postgraduate of Pali and Buddhist Studies, University of Kelaniya, Sri Lanka pada tahun 2018. Ayya juga adalah dosen di STIAB Semaratungga pada tahun 2019 sampai sekarang.
Para umat kami persilakan untuk bangkit berdiri, kita sambut kehadiran Ayah. Para umat kami persilakan untuk duduk kembali. Aradhana Dhamma Desana. Brahma Saloka Dipati Sahampati Katanjalian Diwarang Ayat Cata Sati Dasata Parajaka Jatika Yesetu Damang Anukapimang Pajang. Brahma Sahampati, penguasa dunia ini, merangkap kedua tangannya memohon. Ada makhluk-makhluk dengan sedikit debu di matanya. Ajarkanlah Dhamma demi kasih sayang kepada mereka. Terima kasih. Selamat siang, Namo Sang Yang Adibudaya, Namo Buddhaya. Bapak Ibu dan saudara-saudari kami sedharma yang berbahagia, kita berjumpa kembali pada pagi hari ini yang penuh dengan kebahagiaan untuk belajar Dhamma bersama. Maaf, kira-kira 45 menit. Baik. Saya dikasih waktu 45 menit. Baik, terima kasih. Sampai setengah 12 ya. Oke. Baik, Bapak Ibu, hari ini kita akan sharing tentang haruskah aku berdoa? Mungkin bagi kita kata berdoa itu tidak asing ya. Tidak asing. Namun apakah berdoanya kita sebagai siswa Buddha sama dengan sahabat-sahabat kita yang lainnya? Boleh next. Nah, kalau menurut KBBI, berdoa itu adalah permohonan, harapan yang berisi harapan, permintaan ataupun pujian kepada Tuhan. Itu berdoa, itu doa menurut KBBI. Tapi apakah benar doa menurut KBBI, doa dalam agama Buddha itu sama dengan KBBI? Bapak Ibu pernah nggak misalnya ke wihara atau di sini masih ada yang ke kelenteng? Ya nggak salah sih ya, nggak salah, karena itu kan juga tradisi leluhur kita yang harus dijaga, nggak salah. Berdoa di wihara maupun berdoa di kelenteng itu bukan hal yang salah. Saya ingin bertanya, ketika berdoa baik di wihara maupun di kelenteng, apakah Bapak Ibu melakukan hal yang sama seperti yang
diartikan, didefinisikan dalam KBBI itu. Iya, ada yang gini, ada yang gini. Coba, misalnya kalau kita katakanlah ke wihara atau ke kelenteng, biasanya uposata bawa bunga seikat, bawa buah beberapa biji, taruh di meja altar. Terus yang kita minta banyak sekali. Semoga keluarga saya bahagia, semoga anak saya pintar, semoga bisnis saya lancar, semoga sehat, semoga begini dan begitu. Kira-kira nih Bapak Ibu saya mau tanya, kalau Bapak Ibu jadi dewanya, berani nggak makan jeruknya? Saya nggak berani. Kalau dewanya bisa ngomong, mungkin disuruh bawa pulang aja tuh buahnya. Lah, buah 3 biji permintanya 3 truk. Nggak cocok. Nah, jadi kalau dalam agama Buddha, kita berdoa, kita doa tidak seperti itu. Ya, apa yang kita sampaikan di hadapan altar bukanlah berisi tidak meminta-minta, dan juga kalau yang lain mungkin kepada Tuhan, kita tidak demikian halnya. Boleh next? Nah, jadi doa dalam agama Buddha itu berisi adalah aspirasi dan tekad. Aspirasi itu apa? Aspirasi itu adalah harapan kita yang disertai dengan usaha. Yang disertai dengan usaha dan juga tekad untuk mencapainya. Jadi misalnya nih, Bapak Ibu punya harapan apa? Misalnya, semoga anak saya bisa masuk perguruan tinggi yang terkenal di Indonesia. Lalu Bapak Ibu beraspirasi, jika anak saya bisa masuk perguruan tinggi terkenal di Indonesia, katakanlah misalnya UI, Universitas Indonesia, saya akan menjalankan atasila selama 1 bulan. Itu aspirasi disertai dengan tekad. Ketika tekad, nah, ada usaha yang kita lakukan di sana. Bagaimana misalnya terus mendampingi anak kita belajar, memfasilitasi dia dengan berbagai kemudahan, misalnya dengan bimbingan belajar, dengan les, dan juga tentunya harus dengan kesepakatan anak. Jangan orang tua harapannya gede ke anak tapi bukan harapan anak juga. Itu akan menimbulkan masalah. Seringkali yang terjadi ketika orang tua mengharapkan sesuatu terhadap anak, tidak kompromi dengan anak. Akhirnya apa yang terjadi? Terjadi pemaksaan. Ada anak yang masih bisa terima dengan lapang dada. Ada anak yang memberontak. Ada anak yang gak berani memberontak tapi tertekan sendiri. Ini akhirnya apa yang terjadi? Tidak ada kebahagiaan. Jadi ketika berdoa di sini harus disertai dengan tekad yang kuat, di mana apa yang kita inginkan dengan apa yang kita lakukan itu sejalan. Atau misalnya kita selalu berdoa, semoga saya bisa punya keluarga yang bahagia. Tapi kalau di rumah, kalau ngomong sama anak, sama suami, atau sama istri,
ngomongnya itu pakai nada oktav tinggi. Sekali angkat suara, itu 1 RT kedengaran. Ketika kalau sudah cara ngomongnya begitu, gimana bisa terjadi komunikasi yang lancar? Ketika komunikasi sudah tidak lancar, sudah pasti keluarga tidak akan bahagia. Jadi di sini kita ada usaha yang kita lakukan ketika mengharapkan sesuatu. Next. Nah, di sini apakah hanya dengan berdoa harapan bisa terkabul? Ini Buddha menyampaikan bahwa harapan dapat dicapai dengan kekuatan lengan dan keringat yang mengalir di alis. Artinya apa? Harapan kita dapat tercapai jika dibarengi dengan kerja keras. Pengen kaya, tapi orang lain sudah bangun masih tidur. Tetangganya sudah buka toko, masih ya kaget saya. Tetangga sudah buka toko, kitanya masih bersantai-santai ria. Orang lain sudah belum tidur, kita sudah tidur duluan. Ini kira-kira bisa tercapai nggak harapan untuk menjadi kayanya? Mustahil. Mustahil. Kecuali ya dengan cara yang berbeda ya. Itu saya tidak tahu. Kalau cara yang gampang biasanya hilangnya juga sangat gampang. Tapi ketika kita mendapatkan sesuatu dengan upaya yang keras, itu akan jauh lebih bisa terjaga dengan baik. Jadi di sini Bapak Ibu, jika ditanya harapan bisa tercapai apakah hanya doa? Tidak bisa. Tidak akan pernah bisa terkabul. Kenapa? Ini ada satu juga analogi yang sangat sederhana. Bagaimana apa yang kita inginkan kalau tidak dilakukan oleh diri kita sendiri, upaya dari kita sendiri itu nggak akan tercapai. Sering saya sampaikan misalnya ketika kita lapar, di depan kita sudah disajikan makanan enak, kebetulan kita lagi bersama teman baik kita. Teman yang sudah dari sejak kecil bersama kita. Bisa nggak untuk menghilangkan rasa lapar kita dengan cara minta tolong teman kita makan makanan enak yang ada di depan kita? Kamu tolong dong bantuin saya makan. Ini saya lapar nih. Bisa nggak? Nggak bisa. Nanti teman kita sudah enak-enakan makan, sudah kenyang, kitanya masih ngences. Lapar tetap lapar. Ini sangat sederhana sekali. Ketika kita ingin mendapatkan sesuatu, kita yang harus bergerak. Jangan pernah mengharapkan orang lain yang melakukan untuk kita. Orang lain hanya bisa bersifatnya membantu, tapi di akhir itu adalah kita sendiri yang menjalankannya. Kalau tidak, maka akan seperti tadi. Kelaparan minta orang lain yang tolong makan. Orangnya udah kenyang, kitanya masih kelaparan, masih ngences meliatin makanan itu. Jadi ya sama seperti yang dewa. Katanya dewa sana Jin Hing. Begitu pergi bawa 1 ikat bunga, 3 biji jeruk, doanya 3 truk. Saya yakin dan percaya dewanya gak berani sentuh persembahannya. Soalnya apa? Bayarannya mahal. Yang diminta segitu banyak, sementara orangnya gak ngapa-ngapain. Terus nanti kalau gak terkabul dibilangnya itu dewanya bohong. Merusak nama baik dewanya lagi nanti. Jadi itu gak bisa ya Bapak Ibu.
Dengan hanya sekedar doa, maka itu mustahil untuk bisa tercapai. Next. Nah, di sini juga. Nah, tulisannya beda, saya kaget. Baik, jadi di sini dalam Cangki Sutta pun Buddha mengatakan hal yang sama. Untuk bisa mencapai kesuksesan, yang paling membantu itu adalah kerja keras. Kerja keras. Tidak ada yang terjadi secara instan. Nasi putih yang sederhana saja, yang kita lihat kelihatannya sederhana, untuk bisa sampai di depan kita itu prosesnya sangat panjang. Dari petani harus pembibitan, nyemai, tanam, buang rumput liar, tunggu masa panen, terus panen, selesai panen harus dibuang kulitnya lagi, dari desa sampai bisa ke Ekayana Serpong. Coba bayangkan berapa banyak, berapa panjang proses yang harus dilalui oleh semangkok nasi untuk sampai ke kita. Yang hari ini misalnya kalau wihara ada siapkan makan siang, nasi putih yang Bapak Ibu yang akan nikmati nanti. Betapa panjangnya, itu baru nasi putih. Baru harus ada yang masak lagi. Nah, kemarin saya jam 4-an gitu, jam 3-an sampai wihara. Itu aromanya udah harum banget. Ternyata sudah ada yang mulai masak, coba. Sudah ada yang mulai masak untuk persiapan makan hari ini. Itu yang kita lihat sederhana, ternyata tidak sesederhana itu. Apalagi saya yakin dan percaya apa yang kita harapkan itu bukan hal yang sederhana. Tentu itu membutuhkan kerja keras yang lebih ekstra. Jadi cocok ya, ini bukan hanya saya yang ngomong tapi juga Buddha yang ngomong. Kalau kesuksesan bisa kita raih dengan kerja keras. Kalau tidak, maka tidak akan tercapai. Next. Lalu di sini bagaimana agar doa dapat tercapai? Doa dapat tercapai jika mengikuti tindakan yang kondusif untuk meraih apa yang diharapkan. Jadi artinya apa? Doa dapat tercapai jika dibarengi dengan tindakan yang kondusif. Tindakan kondusif itu yang bagaimana? Tindakan yang mengarahkan menuju apa yang kita harapkan. Misalnya tadi saya ambil contoh, kita mengharapkan keluarga yang harmonis. Contohnya salah satunya dengan menjaga komunikasi yang baik. Kalau misalnya setiap kali baru buka mulut mau ngomong yang diangkat itu oktav tertinggi, oktav 8, sekali bunyi saja satu RT kedengaran, bisa bayangkan suaranya gimana tidak enaknya di dekat orang yang paling dekat ya. Gimana keluarga bisa harmonis coba? Mungkin Bapak Ibu ya di sini atau keluarga muda dulu ketika pacaran, coba ketika berbicara dengan pasangan Anda nada suaranya seperti apa? Ya ada yang senyum-senyum. Ketika pada saat pacaran ketika ngomong suaranya kan lemah lembut, pelan, akhirnya pasangannya gak ketemu sehari saja sudah kangen. Setelah nikah 1 tahun naik 1 oktav, akhirnya apa? Yang biasanya ngomongnya deket-deket semakin jauh, akhirnya ujung-ujungnya sudah gak mau sering-sering deket-deket lagi. Nah, itu tidak mungkin. Kalau misalnya ingin mengharapkan
keluarga yang harmonis, ya, membangun komunikasi yang baik. Bagaimana dengan membangun komunikasi yang baik? Salah satunya harus bicara dengan lemah lembut. Salah satunya, ketika kita bicara dengan lemah lembut, misalnya ada yang marah, dia pun akan luluh. Tapi kalau kita ngomongnya dengan keras, orang yang gak marah pun itu darahnya bisa tiba-tiba tinggi, bisa tiba-tiba naik darah. Akhirnya ya, komunikasi tidak bisa berjalan dengan baik. Jadi di sini, agar doa kita bisa tercapai, maka harus dibarengi dengan tindakan yang kondusif. Kita berharap untuk tidak lapar. Ketika sudah ada makanan di depan, ya kita harus makan. Ketika kita ingin sukses, ingin kaya, ya harus bekerja lebih keras. Jika harapannya ingin kaya, terus kerjanya cuma makan, kalau orang Jawa itu bilangnya turu, tidur-tiduran aja, ya nggak mungkin bisa, karena itu tidak sesuai. Itu bukan tindakan yang kondusif untuk mencapai apa yang diharapkan. Next. Jadi di sini ada serangkaian hal yang bagaimana bisa membuat kita untuk mencapai apa yang kita cita-citakan. Yaitu yang pertama, memiliki keyakinan, mengunjungi rasa hormat, memiliki rasa hormat, menyimak, mendengarkan ajaran, penerimaan refleksif dari pengajaran, pemeriksaan makna, mengingat ajaran, semangat, penelitian dengan cermat, kerja keras, cita-cita. Misalnya, dalam hal keyakinan hari ini, Bapak Ibu memiliki keyakinan tidak terhadap Wihara Ekayana Serpong. Ketika Bapak Ibu memiliki keyakinan, maka Bapak Ibu mengunjungi Wihara Ekayana Serpong. Ya. Ketika Anda mengunjungi Wihara Ekayana Serpong, ada rasa respek tidak? Ada. Hal ini bisa kita lihat. Bapak Ibu datang dengan berpakaian yang rapi, sopan, duduk juga sopan. Di sini nggak ada yang duduk seperti di kedai kopi ya, angkat kaki satu gitu, atau seperti santai di pantai gitu, nggak ada ya. Memiliki rasa hormat. Ketika ada yang menyampaikan Dhamma Desana, kita menyimak dan mendengarkan apa yang disampaikan. Ketika kita mendengarkan, menyimak, dan mendengarkan ajaran, ada penerimaan reflektif dari pengajaran, di mana mendengarkan, kadang ada jenis orang ketika mendengarkan Dhamma Desana dia masih gak mau terima, itu salah, gak begitu, harusnya begini. Atau misalnya ada yang merasa dia lebih pintar, sehingga dia ada perasaan tertentu yang mengatakan, ini orang itu saya lebih tahu, dia nggak tahu, dia belum ngomong, dia belum apa-apanya banding saya. Nah, ini tidak akan bisa terjadi penerimaan reflektif dari pengajaran. Ketika ada penerimaan reflektif dari pengajaran, kita mau menerima apa yang disampaikan. Di sana kita baru memilah, memeriksa mana yang cocok untuk saya. Ketika kita memeriksa mana yang cocok untuk saya, itu kita ingat. Ketika kita mengingat hal tersebut, kita menjadi bersemangat. Ketika bersemangat, maka akan ada hal yang lebih jauh lagi, yaitu penelitian dengan cermat. Melihat apa lagi yang bisa saya lakukan untuk meraih apa yang saya cita-citakan.
Di sana, setelah ada penelitian yang dengan cermat, tahu dengan lebih jelas lagi apa yang harus dikerjakan, di sana timbul kerja keras yang lebih. Baru cita-cita bisa tercapai. Jika dalam serangkaian ini ada saja yang kita mandek, maka itu tidak akan bisa tercapai. Itu tidak akan bisa tercapai. Lalu next. Nah, di sini selain itu ada juga 4 faktor yang menentukan kesuksesan dalam kerja keras, di mana yaitu kemurnian tingkah laku, sila parisudi, kemurnian batin, citta parisudi, kemurnian pandangan, diti parisudi, kemurnian pembebasan, wimutti parisudi. Keempat hal ini sangatlah penting kita perhatikan ketika ingin meraih kesuksesan. Bisa jadi ketika orang ingin meraih kesuksesan, dia bekerja keras dulu juga, tapi kerja kerasnya yang tidak sesuai, tidak menjaga 4 kemurnian ini. Contohnya apa? Kita semua pengen kaya, atau sudahlah, saya sudah banyak yang pengen kaya saja, yang jadi orang susah saja biar gak usah desakan. Ada? Saya yakin dan percaya semua yang ada di sini mengharapkan hidup berkecukupan. Bapak Ibu bekerja keras? Iya, bekerja keras. Pencuri, perampok bekerja keras, mereka juga ingin kaya. Mereka bekerja keras, kerjanya mungkin lebih keras dari kita. Kita tidur, mereka nggak tidur. Tapi apakah mereka memperhatikan 4 kemurnian ini? Tidak. Pencuri, mereka juga ingin jadi orang kaya. Ketika mereka mencuri, mereka tidak memperhatikan kemurnian sila. Ketika kemurnian sila tidak tercapai, maka tidak mungkin kemurnian batin bisa tercapai. Orang yang habis mencuri tenang gak sih? Sering kita melihat pencuri ditangkap di persembunyian di tempat A, ditangkap di tempat persembunyian B, menjadi buronan. Tenang tidak ketika dia demikian? Batinnya tidak. Batinnya dipenuhi oleh keserakahan tidak? Iya. Batinnya dipenuhi oleh kebencian tidak? Dosa. Di sini saya lebih menggunakan dosa sebagai penolakan. Di mana kita lihat pencuri, ketika katakanlah mereka dari satu tempat ke tempat lain itu, mereka kan menolak untuk ditangkap, tidak mau ditangkap. Itu dosa. Apakah mereka diliputi oleh kebodohan? Iya. Kenapa? Karena mereka tidak bisa melihat dengan jelas konsekuensi yang harus diterima. Yang penting dapat dulu nih, hari ini yang penting kenyang dulu. Mereka tidak berpikir panjang. Kemurnian pandangan, apakah pencuri memiliki kemurnian pandangan? Tidak. Kenapa? Saya yakin dan percaya ketika mereka melakukan pencurian, mereka tahu itu adalah salah. Tetapi tetap mereka lakukan. Di sini kemurnian pandangan tidak terjaga. Kemurnian pembebasan. Pembebasan di sini itu bebas dari rasa takut, bebas dari khawatir, bebas dari kecemasan.
Apakah mereka bebas dari hal-hal yang demikian? Tidak. Maka Bapak Ibu, ketika kita ingin meraih kesuksesan dalam bekerja keras, keempat hal ini adalah sangat penting untuk dijaga. Ketika kita tidak mampu menjaga salah satunya saja, maka yang lainnya juga tidak akan bisa terjaga dengan baik. Dan sudah pasti kemurnian pembebasan, di mana bebas dari rasa khawatir, bebas dari rasa kegelisahan, ketakutan, itu tidak akan pernah diraih. Dan hasilnya apa? Penderitaan. Harapan kita sukses, tujuan yang mengerucut ke atas itu kan kebahagiaan. Nah, ketika sudah begitu, kebahagiaan tidak akan pernah bisa tercapai. Maka di sini keempat kemurnian ini adalah sangat penting sekali. Sangat penting sekali. Dan misalnya dalam membangun rumah tangga, semua ingin sukses dalam membangun rumah tangga? Iya. Ketika membangun rumah tangga, salah satu hal yang paling mendukung yaitu kemurnian tingkah laku dengan menjaga 5 sila. Sila pertama, panatipata weramani sika padang sama diami. Selama ini kita sering menerjemahkan panatipata sebagai bertekad untuk menghindari pembunuhan. Benar? Tetapi Bapak Ibu perlu diketahui, panatipata weramani sika padang sama diami tidak semata-mata menghindari melakukan pembunuhan, tetapi menghindari perbuatan yang dapat menimbulkan ketidaknyamanan bagi yang lain. Dalam keluarga, misalnya, yang kadang hal sepele itu bisa buat jengkel. Pulang rumah, sepatunya digeletakin sembarangan. Coba ngomel nggak kalau bagi istri yang di rumah yang harus tanpa asisten rumah tangga? Ngomel kan? Kalau suami sudah dengar ngomel, kira-kira pulang kerja capek-capek masih happy nggak? Bapak-bapak senyum-senyum, nggak happy. Nah, istri ketika menyambut suami yang pulang kerja, sepatunya sembarangan dilempar, happy nggak sih? Mungkin, kalau bisa nggak usah pulang. Ada yang ketawanya kenceng. Coba, sederhana kan ya? Ini, jadi Bapak Ibu, bagaimana Anda tidak melakukan hal-hal yang sekiranya bisa membuat penghuni rumah itu tidak nyaman, terutama ya, suami istri. Kalau suami istri di rumah sudah tidak harmonis, dunia mau seindah apapun itu akan terasa seperti neraka, yakinlah. Tapi kalau suami istri harmonis, dunia mau seperti apapun, nasi satu piring berdua pun tetap enak. Tapi kalau nggak harmonis, nasi satu piring bisa jadi 2. Berantem, dilempar, pecah. Jadi lihat kekuatan sila yang diajarkan oleh Buddha. Lalu yang kedua, tidak mengambil apa yang tidak diberikan. Contoh sederhananya, misalnya dalam berumah tangga juga. Misalnya
HP pasangan sudah di-password, dibobol baca WA-nya. Ada yang pernah? Itu kan udah di-password, nggak diberikan dengan sukarela, dibobol, artinya kan adinadana. Ketika tanpa sengaja membaca satu WA yang nggak tahu isinya apakah hanya bercanda atau sebagainya, timbul kesalahpahaman, timbul kecurigaan. Yang awalnya nggak tahu apa-apa, baik-baik saja, karena itu akhirnya setiap kali berpikiran buruk. Ini. Lalu yang ketiga, kamesu micacara weramani sikapadang samadhiyami. Ini lebih untuk menjaga kesetiaan antara suami istri sebagai rumah tangga. Bagaimana tetap setia dengan pasangan yang sah, tidak selingkuh dan sebagainya. Kalau dalam keluarga pasangan ada yang tidak setia saja, tetap kehidupan rumah tangga tidak akan harmonis. Yaitu yang dulu pacaran satu piring berdua, itu piring bisa jadi dua. Lalu musawada weramani sikapadang samadhiyami. Ini lebih untuk apa? Nilai, saya tahu kalau arti mungkin kita sudah paham ya. Tapi sila keempat ini fungsinya untuk apa? Untuk menjaga komunikasi yang baik. Sila keempat ini intinya adalah bagaimana mendorong kita untuk menjaga komunikasi yang baik. Sila yang kelima, Surameraya Majapamadhatana Weramani Sikapadang Samadhiyami. Sila kelima ini intinya apa sih? Zaman Buddha dulunya yang bisa buat mabok itu cuma makanan sama minuman. Zaman sekarang gak makan ekstasi, gak minum minuman keras pun bisa mabok. Hilang kesadarannya. Misalnya yang main game online, mabok kan? Jamnya tidur gak tidur, jamnya kerja gak kerja, jamnya belajar gak belajar. Jadi sila kelima ini untuk apa? Sila kelima ini adalah untuk menjaga kesadaran kita. Ketika kita bisa menjaga kesadaran kita dengan baik, maka kemungkinan untuk melanggar 4 sila lainnya itu kecil. Tetapi kalau tidak dijaga kesadaran kita, maka akan sangat mudah bagi kita untuk melanggar 4 sila lainnya. Maka di sini harus pertama yang dijaga adalah kemurnian tingkah laku. Kemurnian tingkah laku. Dengan diiringi dengan kemurnian tingkah laku yang terjaga, maka secara batin kita disadari maupun tidak disadari akan senantiasa dipenuhi oleh cinta kasih, belas kasih, simpati, dan keseimbangan batin. Akan senantiasa lebih tenang, tidak gelisah, tidak curigaan, tidak takut. Kemurnian pandangan. Dengan kita menjaga sila, dengan batin kita lebih tenang, bebas dari hal-hal yang dosa, loba, dan moha, maka kita akan bisa memilah dan memilih mana yang boleh dilakukan, mana yang tidak boleh dilakukan, mana yang pantas dilakukan, mana yang tidak pantas dilakukan. Dengan demikian, maka akan diperoleh kemurnian pembebasan, yaitu kebahagiaan, tidur nyenyak, makan enak. Kalau tidak, maka ini akan mustahil untuk bisa diraih. Next.
Jadi di sini kemarin dengan pemuda, mereka judulnya cukup menarik. Apakah cinta itu takdir atau harus dikejar? Nah, ini sama. Seperti kita mengharapkan sesuatu, kita harus bertindak. Jangan menunggu bintang keberuntungan. Bapak Ibu seringkali kadang ada yang iseng ya, pergi meramal dan percaya 100% dengan apa yang dilakukan, bahkan tidak melakukan apa-apa. Jadi ini dari Jataka Nakata, di mana ada cerita seorang pemuda, dia itu senang dengan seorang gadis. Pada satu hari, pemuda ini dan keluarga sang gadis sepakat untuk melakukan lamaran. Katakanlah mereka sepakat melakukan lamaran di hari Senin. Si perempuan dan keluarganya sudah menyiapkan pesta, sudah menyiapkan makanan yang begitu enak, sudah mengundang keluarga besar untuk berkumpul. Tapi apa yang dilakukan oleh sang pria bersama keluarganya? Dia baru teringat, oh iya ya, kita belum tanya nih ke salah satu penasehat mereka yang kebetulan adalah orang petapa telanjang. Kita belum bertanya kepadanya, hari ini bintangnya bagus tidak sih untuk melakukan lamaran? Maka pergilah mereka menghadap sang petapa telanjang, minta petunjuk apakah hari ini bintangnya bagus untuk melakukan lamaran. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Si petapa telanjang ini berpikir, wah kurang ajar mereka, sudah tentukan hari baru datang cari saya. Harusnya kan mereka tanya saya dulu, baru tentukan hari. Ngapain pula sudah tentukan hari tapi masih tanya saya lagi? Sudahlah, saya kerjain saja. Si petapa telanjang ini bilang, hari ini letak bintangnya nggak bagus untuk kalian. Kalau kalian tetap melakukan lamaran, akan terjadi kemalangan di keluarga kalian. Jangan, tunda hingga besok. Akhirnya si pria dan keluarga percaya dengan petapa telanjang ini. Mereka tidak jadi menuju ke rumah sang gadis. Apa yang terjadi di rumah sang gadis? Sudah ditunggu-tunggu, kenapa nggak datang-datang? Akhirnya mereka marah. Dan mereka juga nggak mau rugi dong. Udah siapkan makanan enak, udah kumpulin keluarga, nggak jadi nikah. Akhirnya mereka cari pria lain untuk dinikahkan ke sang gadis. Akhirnya sang gadis pun menikah dengan pria lain. Keesokan harinya, sang pemuda dan keluarga datang, ingin melamar. Keluarga sang gadis ngomong apa? Gak mungkin kami menikahkan anak gadis kami 2 kali. Anak gadis kami sudah kami nikahkan. Nah, coba. Si pria karena mengharapkan bintang keberuntungan, dia harus kehilangan gadis impiannya. Artinya di sini apa Bapak Ibu? Di sini kita ketika memiliki kesempatan, jangan pernah melepaskan kesempatan itu, karena kesempatan belum tentu datang 2 kali. Kesempatan belum tentu datang 2 kali. Ini Buddha. Ini ceritanya. Terus ini Buddha mengatakan next. Orang yang hanya mengharapkan keberuntungan diibaratkan Buddha tanpa usaha seperti orang bodoh
yang mengharapkan bintang keberuntungan. Orang bodoh mungkin melihat hari keberuntungan, tetapi keberuntungan akan selalu terlewatkan. Keberuntungan itu adalah bintang keberuntungan itu sendiri. Apakah apa yang bisa dicapai oleh bintang? Jadi, apaan sih ayah? Jadi maksudnya di sini adalah apa yang kita lihat, kalau kita masih mengharapkan yang lain, maka apa yang kita lihat itu yang seharusnya adalah keberuntungan kita pun itu akan menjadi bukan keberuntungan kita ketika kita tidak langsung mengambil kesempatan yang ada. Karena kesempatan itu tidak mungkin, jarang sekali datang untuk kedua kalinya. Seperti gadis impian ini yang sudah direncanakan dengan begitu matang, tapi harusnya kan itu sudah oke ya, tinggal dijalankan saja. Tapi si pria masih mengharapkan bintang keberuntungan yang tidak dia tampak. Akhirnya si gadis ditikung oleh orang lain. Jadi kemarin seru anak-anaknya, mereka langsung iya ya, karena kalau hanya kedip-kedip mata aja nggak ada yang ngerti, harus segera gerak. Nah, next. Dan di sini juga terdapat beberapa doa yang menjadi tidak efektif. Misalnya, jika doa dipanjatkan untuk menghilangkan akibat dari karma buruk yang pernah dilakukan. Habis mencuri, kok berdoa semoga tidak ketahuan, semoga nggak ditangkap, itu jarang sekali bisa terkabul. Habis berbohong, kok takut ketahuan, jarang sekali bisa terkabul. Bahkan sekarang ada yang bilang dinding juga punya telinga. Lalu, jika doa dipanjatkan dengan pikiran dipenuhi hal-hal yang tidak baik, misalnya kita berdoa mengharapkan orang lain celaka, mengharapkan orang lain sakit, mengharapkan orang lain hal yang tidak baik, itu juga tidak akan baik, tidak akan terkabul. Biasanya jika kita mendoakan orang lain hal yang buruk, sebelum hal buruk itu terjadi pada orang lain, biasanya sudah terjadi duluan pada diri kita sendiri. Kenapa? Karena kita nggak tenang. Ketika kita tidak tenang, kita melakukan sesuatu jauh dari kewaspadaan, maka kemalangan akan sangat mudah menimpa kita. Maka di sini dikatakan, jika doa dipanjatkan dengan pikiran dipenuhi hal-hal yang tidak baik, itu tidak akan efisien. Lalu, jika doa dipanjatkan dengan kondisi tidak konsentrasi dan tidak yakin kepada Buddha. Mungkin Bapak Ibu akan bertanya, ayah katanya Buddha nggak bisa ngabulin, terus ini apa kaitannya dengan Buddha? Bapak Ibu, semuanya di sini sudah menyatakan berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha? Sudah. Anda yakin dengan Buddha? Anda yakin dengan Dhamma? Anda yakin dengan Sangha? Buddha yang seperti apa yang Anda yakini? Apakah rupang yang ada di depan? Buddha yang kita yakini adalah Buddha Sakyamuni yang mengajarkan kita, yang menunjukkan kepada kita Buddha sebagai kesadaran. Kesadaran itu ada di mana? Ada pada diri kita masing-masing. Jika kita yakin kepada Buddha, maka kita akan selalu menjaga kesadaran kita. Jika kita yakin kepada Dhamma, Dhamma itu apa sih? Ajaran yang diajarkan, kebenaran yang diajarkan oleh Buddha. Jika kita yakin kepada Dhamma, kita akan belajar Dhamma,
dan mempraktikkan Dhamma. Kalau kita tidak mempraktikkan Dhamma, maka seindah apapun itu tidak akan bisa membantu kita. Contohnya Manggala Sutta. Itu sutta yang berisi tentang berkah utama. Di sana dikatakan salah satunya bergaul dengan orang bijaksana, tidak bergaul dengan orang yang tidak bijaksana. Itulah berkah utama. Tapi yang kita lakukan malah bergaulnya dengan perampok, pencuri, penjudi. Kira-kira bisa membawa berkah? Tidak. Artinya apa? Ketika kita menyatakan yakin kepada Dhamma, kita menjalankan ajaran yang disampaikan oleh Buddha Gautama. Anda yakin kepada kekuatan Sangha? Yakin. Sangha, iya. Sangha kalau secara harafiah itu adalah komunitas. Jika Anda yakin dengan komunitas Anda, maka senantiasalah bersikap baik dengan komunitas di mana Anda berada dan selalu memilih komunitas yang baik. Kenapa? Ketika Anda kesusahan, siapa yang akan membantu Anda duluan? Komunitas di mana Anda berada. Contoh sederhananya di Wihara Ekayana Serpong ini. Kita satu komunitas saat ini. Jika kita tidak baik, katakanlah misalnya suka marah-marah. Ketika kita jatuh, ada nggak yang mau nolongin kita? Pasti dibilangin syukurin lu jatuh. Tapi begitu kalau kita senang, baik, ramah, suka menolong yang lain, ketika kita jatuh, orang akan berbondong-bondong membantu kita. Nah ini kenapa harus memiliki keyakinan kepada Buddha. Jika kita tidak fokus dan tidak yakin kepada Buddha, maka apa yang kita doakan pun tidak akan efisien. Next. Dan di sini ketika yang disampaikan oleh guru saya, beliau menyampaikan belajar apapun banyak hambatan, semangat dan perjuangan tanpa henti adalah upaya untuk mencapai tujuan. Bodhisattva tidak pernah menyerah meskipun telah mengorbankan banyak hal. Jadi ketika kita mengharapkan sesuatu, maka harus dibarengi dengan semangat dan perjuangan dan tidak mudah menyerah. Kesimpulannya di akhir, doa dapat terkabul jika diiringi dengan usaha. Karena doa dalam agama Buddha adalah aspirasi dan tekad, bukan meminta-minta. Terima kasih untuk perhatiannya. Jam 11.30 pas. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua, membawa kebahagiaan bagi diri kita dan juga semua makhluk. Selamat siang, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Boleh bertanya satu pertanyaan? Boleh sekali, itu ada Bapak yang sudah angkat tangan. Terima kasih Ayah, Dhamma yang indah dan disampaikan dengan sangat indah. Hampir setiap slide ada referensi sutanya. Baik sekali Ayah. Pertanyaan saya adalah tadi dikatakan bahwa doa bisa terkabul jika diiringi dengan usaha yang kondusif menuju harapan itu tercapai. Nah, misalnya kita ingin kehidupan kita lebih sejahtera. Kita bekerja keras, belajar banyak, ya kan? Nah, tetapi ada faktor lain, contohnya adalah makhluk lain, manusia misalnya gitu. Setelah kita bekerja keras,
setelah kita belajar banyak, nah kita mendapatkan rekan kerja atau mitra sehingga keberhasilan kita bisa berhasil. Begitu juga ketika kita sakit, berharap menjadi sehat, kita berusaha pergi ke rumah sakit, mendapatkan bantuan dari dokter, ya kan, sehingga bisa menjadi sembuh kembali. Pertanyaan saya adalah, apakah makhluk yang dimaksud bisa mengkondisikan keberhasilan dari harapan kita, misal tadi ingin lebih sejahtera atau ingin lebih sehat, bisakah makhluk tersebut adalah dewa atau bodhisatwa? Artinya ketika kita berdoa, melakukan usaha-usaha yang kondusif menuju harapan tersebut tercapai dan dibantu oleh para dewa atau bodhisatwa. Terima kasih. Iya, pertanyaan yang sangat bagus. Jawabannya bisa atau tidak? Jawabannya adalah bisa. Ketika kita dengan penuh ketulusan dan tentu saja kita memiliki kebajikan yang cukup, kebajikan yang luar biasa. Kalau kita baca dari Dhammapada Kata dan sebagainya, itu banyak sekali kisah-kisah di mana para dewa turut membantu pada saat mengalami kesulitan. Bisa. Pernah mendengar kata pengembangan cinta kasih yang disenangi oleh dewa dan manusia, yang salah satu manfaatnya dari 11 manfaat pengembangan cinta kasih, pengembangan meta, salah satunya adalah disayangi, disenangi oleh para dewa dan manusia. Jadi kalau pertanyaannya bisa tidak? Bisa. Karena di 6 alam dewa ada satu yang paling dekat dengan alam manusia. Jadi sangat memungkinkan. Terima kasih Ayah. Jadi sedikit cerita Bapak Ibu, saya tidak tahu ini kebetulan atau tidak, tapi saya sangat percaya kalau ini juga merupakan bantuan dan dukungan dari para dewa. Dulu saya orang Bengkalis, saya juga masih orang Bengkalis sih, maksudnya saya dulu dari Bengkalis. Di Bengkalis ada satu kelenteng yang dianggap oleh penduduk setempat itu sebagai kelenteng yang sangat manjur. Kelenteng yang sangat manjur. Biasanya orang tua saya kalau mau minta apa-apa, mereka akan kalau kita ada sesuatu yang menurut mereka itu adalah hal yang penting, mereka akan ke kelenteng itu untuk ciamsi. Nah, pada satu hari saya ingin meminta izin untuk ke Ampel. Sebenarnya niatannya sih mau latihan, tapi saya bilang ke orang tua saya mau kuliah. Orang tua saya kan tidak tahu Ampel itu di mana. Tentu sebagai orang tua mereka khawatir, itu baik apa enggak sih? Jadi ketika saya minta izin, mereka bilang nanti mau ke kelenteng dulu, ciamsi, tanya dewanya dulu. Nah, lalu saya sampaikan ke salah satu biku suhu Mahayana. Beliau sampaikan ke saya, sebelum orang tua kamu ke sana, kamu pergi dulu ke sana. Kamu pergi dulu ke sana, minta dukungan dari para dewa. Jujur saya dulunya ketika ke kelenteng, sembayang itu hanya cuncung cap, tancap dupa doang. Hari itu saya benar-benar memohon kepada para dewa yang ada di kelenteng itu untuk bisa melancarkan perjalanan saya. Gak lama tahu nggak orang tua saya bilang apa? Ya sudah, kalau kamu mau pergi ke sana aja, itu pilihan kamu sendiri ya. Jadi orang tua saya nggak jadi ke kelenteng. Akhirnya nggak ketahuan kalau saya bohong. Jadi jika ditanya bisa tidak para dewa membantu? Bisa, ketika kita memiliki niat yang murni, itu sangat memungkinkan. Baik, terima kasih.
Para umat kami persilakan untuk berdiri dan saling berhadapan serta bersikap anjali. Kita akan Para umat kami persilakan untuk duduk kembali. Kita akan melanjutkan puja bakti pada hari ini dengan melakukan dana paramita. Kita berdana untuk kepentingan dana seraya menyanyikan lagu dana paramita. Bisa dilakukan melalui kode kris. Bagi yang ingin kodenya bisa mengangkat tangannya. Marilah kita berdana untuk kepentingan dharma. Semoga kita dalam berkah kasih Buddha Maha Suci. Berdanalah kita semua dengan hati ikhlas rela. Semoga karma baik kita berlimpah rahmat Triratna. Marilah kita berdana mengembangkan paramita. Semoga kita hidup damai dalam kemurahan hati. Berdanalah kita semua dengan penuh sukacita. Semoga hidup kita bahagia untuk selama-lamanya. Terima kasih atas dana yang telah diberikan. Semoga bermanfaat bagi perkembangan Buddha, Dharma, dan Sangha. Sadhu. Selanjutnya, kita akan mendengarkan persembahan lagu yang akan dibawakan oleh tim kesenian. Kepada tim kesenian, kami persilakan. Selamat pagi, namo Sangha di Budaya, namo budaya semuanya. Perkenalkan, saya Novelin dan teman saya Steven. Hari ini akan menyanyikan lagu yang berjudul Bila Mengenal Sang Buddha. Untuk Bapak, Ibu, dan teman-teman semua yang mengetahui lagunya boleh banget nyanyi bareng bersama-sama. Bila kau telah mengenal Sang Buddha, pastilah kau mengenal ajarannya.
hiduplah sesuai dengan ajarannya. Bila kau telah mengenal Sang Buddha, pastilah kau mengenal ajarannya tentang perbuatan yang benar dan yang salah. Semua pastilah ada karmanya. Roda kehidupan kan terus berputar sesuai karma yang telah kita perbuat. Bila dirimu ingin hidup damai dan bahagia, hiduplah sesuai dengan ajarannya. Dan kehidupan kan terus berputar sesuai karma yang telah kita perbuat. Bila dirimu ingin hidup damai dan bahagia, hiduplah sesuai dengan ajarannya. Bila dirimu ingin hidup damai dan bahagia, hiduplah sesuai dengan ajarannya. Terima kasih semuanya. Terima kasih kepada tim kesenian. Kini kita akan mendengarkan sedikit pengumuman yang akan disampaikan oleh pemimpin kebaktian. Beberapa pengumuman yang akan disampaikan siang hari ini. Yang pertama, sahabat terkasih, mari ikuti latihan pemimpin kebaktian yang akan diadakan pada tanggal 9 Juni 2024 pukul 1 siang di lantai 5 Ruang Bodh Gaya Wihara Ekayana Serpong. Latihan ini terbuka untuk umum dan wajib untuk semua pemimpin kebaktian. Pendaftaran hubungi Ibu Heni di 081 1830 1711. Selanjutnya, mari ikuti retreat Chan 7 hari dari tanggal 15 sampai 23 Juni 2024. 7 hari di hari Sabtu sampai Minggu yang akan dibimbing oleh Cici Fase. Retret akan berlangsung di Pondok Sadana Sudi Bhavana, Cimahi. Pendaftaran melalui link yang tertera di poster atau di sosial media Wihara Ekayana. Pendaftaran ditutup 3 Juni 2024. Selanjutnya, Komisi Remaja Wihara Ekayana Serpong akan mengadakan retret remaja pada tanggal 4-7 Juli 2024 di Pondok Sadana Amitayus, Cisarua, Bogor, dengan biaya sebesar 350.000, sudah termasuk transportasi, konsumsi, dan t-shirt. Bagi yang berminat bisa daftar dengan scan kode QR untuk informasi, bisa menghubungin Veralin di 0821 9964 5688. Slot terbatas. Selanjutnya, berketepatan dengan Hari Asada pada hari Minggu 21 Juli 2024, Wihara Ekayana Serpong akan mengadakan upacara Wisudi Tisarana dan upasika yang akan dipimpin oleh anggota Sangga mulai pukul 1.30 sampai 3.30 sore. Bagi umat yang belum diwisudi, silakan mendaftar di link yang tertera di poster atau melalui front office. Selanjutnya, bagi Bapak Ibu yang memiliki anak di bawah 12 tahun, bisa mengikuti Children and Baby Blessing di hari yang sama pada tanggal 21 Juli 2024.
pukul 9 pagi sampai 12 siang. Bagi ibu dapat mendaftar melalui link yang tertera di poster atau di front office. Terakhir, mengajar Dharma kepada anak-anak merupakan sebuah karma baik tertinggi. Sekolah Minggu Wihara Ekayana Serpong membuka kesempatan untuk sahabat sedharma untuk membina anak-anak sekolah minggu di WES. Segera daftarkan diri melalui QR Code yang tertera atau hubungi Jason di 081807810707 sampai Desember 2024. Terima kasih. 3 Perlindungan, halaman 25. Aku berlindung kepada Buddha yang menunjukkan kepadaku jalan dalam kehidupan ini. Aku berlindung kepada Dharma, jalan pengertian dan cinta kasih. Aku berlindung kepada Sangha, komunitas yang hidup dalam keharmonisan dan kesadaran penuh, berada dalam perlindungan Buddha. Aku dengan jelas melihat kejernihan dan keindahan di dunia, berada dalam perlindungan Dharma. Aku belajar untuk membuka banyak pintu transformasi, berada dalam perlindungan Sangha, cahaya tuntunan yang mendukungku, menjaga latihanku bebas dari gangguan, berlindung kepada Buddha dalam diriku. Aku beraspirasi membantu semua orang menyadari hakikat pencerahan sejati dirinya sendiri untuk merealisasi bodhicitta, berlindung kepada Dharma dalam diriku. Aku beraspirasi menolong semua orang, menguasai cara latihan dengan baik, dan melangkah bersama di jalan pembebasan, berlindung kepada Sangha dalam diriku. Aku beraspirasi menolong semua orang, membangun 4 komunitas, merangkul semua orang, dan mendukung transformasinya. Sabe Sata
Saudara-saudari dalam Dhamma, marilah kita melimpahkan jasa kebajikan yang telah kita peroleh pada hari ini dengan menyanyikan gata pelimpahan jasa. Umat kami persilakan untuk berdiri di belakang matras dan bersikap anjali. Sabe Sata Bawantu Sukitata, semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Puja bakti selesai. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.